Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan menarik di Cokro TV antara Bung Sylvester dan juga Bung Sahal. Apa yang dibahas? Mereka membahas Partai Super TBK, gagasan dari Bapak Joko Widodo. Bermula dari partai perorangan, kini menjadi Partai Super TBK, dan langsung disambut oleh Partai PSI. Ya, luar biasa nih. Tapi bagaimana sih awal mulanya Partai TBK dan gagasannya? Nah, di sini diungkap oleh Sylvester Mautina ya, yang mengaku pada saat itu ikut bersama relawan lainnya membahas Partai Super TBK. Dan Sylvester salah satu orang yang tak setuju. Bukan karena gagasannya, tapi beliau tak setuju jika Pak Jokowi menjadi ketua partainya. Bagaimana perbincangannya? Mari kita simak bersama. Let's go. Dan Pak Jokowi, walaupun semua setuju, beliau ngomong, saya juga setuju nih. Jadi jangan berpikir kawan-kawan, kalian semua menginginkan membentuk partai, tapi saya juga sangat menghargai pendapat Mas Silver. Jadi akhirnya saya bilang, Pak, kalau bisa kita mau bikin partai itu biar aja anak-anak muda, atau entah bagaimana langsung disamber oleh PSI kan. Ya, ya. Dan saya lihat ini teman-teman PSI ini cerdas. Mereka langsung menyambut, ini kan paradigma baru dalam dunia perpolitikan apabila partai perorangan atau Super TBK ini terjadi, Mas. Ya. Karena di sini partisipasi masyarakat itu dengan sendirinya akan terkumpul di situ, ya kan? Dan masyarakat akan merasa benar-benar memiliki, gitu loh. Jadi dia bukan hanya kader, ya kan, Mas? Tapi dia sebagai owner dari partai ini dan tidak dimiliki oleh segelintir elit atau keluarga yang punya partai. Yang selama ini kita melihat akhirnya banyak kepentingan keluarga, pemilik partai, yang akhirnya bahwa mereka melupakan tugasnya sebagai yang berjuang untuk rakyat, gitu loh. Nah, dan juga Pak Jokowi kan sudah mengalami sendiri bagaimana beliau menjadi korban dari model partai yang semacam itu, ya, partai yang dimiliki oleh keluarga lah gitu ya. Kita ngomong aja, Mas. Makanya saya juga paling getol. Kita ngomong sekarang Pak Jokowi atau Pak Prabowo sekarang inilah sangat kuat kan di parlemen. Nah, tapi itu ketika untuk kembali lagi power sharing kekuasaan, bagi-bagi kuis. Kita harus fair gitu loh. Ya kan? Tapi ketika partai-partai ini untuk memperjuangkan rakyat, contohnya menggolkan undang-undang perampasan aset dan uang kartal, semua diam. Walaupun Pak Jokowi udah berulang-ulang kali itu mengajukan ke DPR, ya kan, hanya ditaruh di prolegnas aja. Tapi kan nggak pernah dibahas, dan sampai hari ini belum diresmikan sebagai undang-undang. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini susahnya kalau partai ini dimiliki oleh segelintir elit atau segelintir keluarga saja. Ya kan, contoh kemarin kasus Harun Masiku ya, Hasto kita lihat, karena partai ini dimiliki oleh elit dan keluarga, akhirnya bagaimana orang yang punya suara hanya urutan keempat bisa mengalahkan, atau keenam lah si Harun Masiku ini, bisa mengalahkan orang yang suaranya nomor 2, Apriliani itu. Kan nomor 1, kalau nggak salah, almarhum adiknya Taufik Kemas. Ya, tapi kan suaranya kan masuk ke partai. Jadi hal-hal demikian. Atau kemarin lagi ada ponaannya Mak Banteng, betul. yang akhirnya urutan 1, 2 itu mundur.
ya kan dikasih ponaannya Mak Banteng yang jadi anggota DPR RI. Nah, itu yang sebenarnya saya lihat bahwa apa yang gagasan dari Pak Jokowi ini menurut saya sangat bagus, Ya. brilian lah. Dan selain soal yang tadi Bung Silver ceritakan ya, kan ada juga yang, maksud saya tadi yang saya bilang Pak Jokowi itu ngalami sendiri menjadi korban dari sebuah paradigma berpartai yang seakan-akan itu menjadi milik keluarga dan menjadi miliknya seseorang. Misalnya, makanya pemilik partai dengan gampangnya Mas mengatakan kamu hanya petugas partai, itu seorang presiden loh. Seakan-akan bahwa dia berhutang budi kepada si pemilik partai itu gitu loh. Padahal jasanya terhadap partai itu malah justru lebih besar gitu kan. Jadi Pak Jokowi pasti melihat hal semacam itu, dia pengen membayangkan sebuah model partai yang berbeda gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, saya nggak tahu apakah ini menurut Bung Silver berkaitan atau enggak. Kalau kita lihat Pak Jokowi itu kan modelnya kan ide partai perseorangan itu kan sudah muncul ya sebelumnya dari Pak Jokowi kan. Ketika dinyatakan dipecat oleh PDIP kan Pak Jokowi bilang partai perseorangan. Dan itu kan sesuai dengan karakter Pak Jokowi yang sampai sekarang misalnya banyak orang datang ke Pak Jokowi di Solo itu kan dia sebagai perorangan, sebagai individu itu kan kuat gitu ya. Dan gampang diakses, terutama karena gampang diakses itu. Jadi jangan-jangan ini bagaimana situasi kerakyatan semacam ini, kerakyatan egalitarian semacam ini itu tercermin dalam partai gitu ya. Mungkin arahnya ke sana kali ya. Iya, jadi Pak Jokowi itu dalam perenungan beliau ya kan, beliau mengatakan bahwa agar masyarakat itu bisa memiliki. Jadi ketika pemilihan ketua umum, masyarakat ikut berpartisipasi lah, intinya itu. Terus pemilihan kayak caleg dan lain-lainnya gitu kan. Jadi benar-benar nanti yang didapat itu benar-benar yang sesuai pilihan rakyat, yang rekam jejaknya bagus, yang profesional, yang kayak begitulah. Bahkan termasuk nantinya untuk calon presiden, karena kan kemungkinan besar kan memang nantinya teman-teman sekarang ini kan lagi berwacana agar parliamentary threshold dan presiden threshold itu dijadikan 0%. Gitu. Jadi nanti semua partai bisa mengajukan calon presidennya gitu Mas. Dan saya lihat untuk PSI ini adalah satu keuntungan ke depannya dengan mereka mengadopsi partai terbuka atau partai perorangan ini, Mas. Jadi kalau yang saya lihat dengan ini apabila dengan dikelola dengan baik, PSI bisa besar. Apalagi sekarang kan didukung teman-teman PSI ini juga banyak loh kepala daerah yang dari PSI ya Mas ya. Dewan-dewannya di daerah. Jadi meskipun di level nasional nggak lolos, tapi di level daerah, PSI lumayan banyak kelihatan ininya ya. Ya hanya mungkin saya sebagai yang sebenarnya bagian juga dari PSI karena kemarin itu kan saya banyak keliling ke membantu PSI ke NTT, ke Manado, kemana-mana. Bahkan acara besar PSI di Sentul itu kan saya gitu yang diminta teman-teman PSI untuk menyelenggarakan. Ya jadi intinya hanya mungkin targetnya Mas. Nah kalau misalnya kembali ke soal tadi bahwa Bung Silver termasuk yang nggak setuju dengan ide Super TBK, tetapi nggak setuju kalau Pak Jokowi mimpin partai, ya kan? Nah, sekarang dengan perkembangan terbaru bahwa Pak Jokowi bilang bahwa idenya mengenai partai Super TBK itu diakomodir oleh PSI, berarti implikasinya apa ini bagi Pak Jokowi? Pak Jokowi apakah dengan begitu tetap berada di atas tadi menjadi milik semua? Artinya partai-partai Kim Plus yang lain itu juga merasa memiliki Pak Jokowi, jadi enggak, atau Pak Jokowi masuk ke dalam PSI. Jadi bayangan skenario-nya ke depan ini gimana setelah idenya Pak Jokowi diakomodir oleh PSI? Jadi saya nggak bisa meramalkan juga Mas, tapi kalau dari perbincangan saya dengan Pak Jokowi, juga mungkin Pak Jokowi dengan teman-teman atau yang lainnya, saya punya keyakinan yang kuat bahwa Pak Jokowi untuk saat ini nggak akan masuk partai. Karena kemarin juga saya pernah ngobrol bahwa Pak itu kan di luar negeri itu kan banyak
kayak Bill Gates bikin Bill Gates Foundation, terus Jimmy Carter Foundation. Nah, Pak Jokowi bilang, oh ya itu bagus juga, nanti Mas Silver bantu ya, nah, gitu. Jadi itu Mas. Terus yang kedua, sebenarnya Pak Jokowi juga, mungkin orang juga, saya hanya dapat ini ya, cerita itu, Pak Prabowo juga menawarkan Pak Jokowi masuk Gerindra. Gitu loh. Jadi intinya, tapi Pak Jokowi juga belum ini kan, belum siap. Tapi kemarin juga, satu lagi waktu pertemuan itu, Pak Jokowi ditawarin jadi penasihat di Danantara. Dan itu saya yang bilang, Pak, kalau itu harus. Gitu, karena ini menyangkut uang rakyat yang kurang lebih ada sekitar 14.000 triliun, dan ini memang harus diawasi. Dan Pak Jokowi ini juga kan orangnya kan mengenai investasi. Beliau itu senang gitu loh kalau ada investasi Indonesia. Dan kita lihat kan bahwa Danantara ini ke depannya mempunyai profit oriented. Berbeda dengan BUMN yang lain, masih ada tugas negara sebagai karya gitu loh, untuk bikin jalan apa. Tapi kalau Danantara ini kan profit oriented, supaya nanti bisa juga agar kayak apa namanya, untuk tumbuh perekonomian kita yang diinginkan Prabowo Gibran dan kita semua itu 8%. Gitu. Jadi Pak Jokowi bilang, oh ya, kalau Danantara saya sudah diminta Pak Prabowo, saya siap. Gitu. Dan ternyata memang kenyataannya kan Pak Jokowi bersama Pak SBY kan menjadi, harusnya kan mestinya Bu Mega juga masuk kalau harusnya tidak ada insiden instruksi pembangkangan untuk datang ke yang di Magelang itu. Kalau Hasto nggak ditangkap. Atau itu sebenarnya arahnya intinya itu. Ya, begitulah tadi perbincangannya terkait Partai Super TBK yang digagas oleh Pak Jokowi. Dan Bung Silvese pun menceritakannya secara gamblang. Bahkan keinginan Pak Jokowi itu tidak ingin seperti partai-partai yang lain yang menurutnya disetir oleh ketumnya, bukan partai milik semua. Artinya suara hanya ditentukan oleh ketua umum seperti yang lainnya. Tapi Pak Jokowi tak ingin seperti itu. Inginnya Pak Jokowi adalah partai tersebut berisi kader-kader yang mumpuni dan suaranya tidak hanya tergantung oleh satu orang saja, melainkan suara kader semuanya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.